Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di acara Postud, podcast tentang PAUD. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Gita Amelia Octaviana dan kali ini kita akan membahas tentang bullying yang terjadi pada anak. Salah satunya yaitu pada anak usia dini. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PG PAUD. Dengan Ibu siapa? Ibu Dewi Mulyani. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih puasa. Oh iya Ibu, di zaman sekarang gitu ya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Ya, salah satunya pembulian yang terjadi pada anak. Nah, bagaimana pendapat Ibu terhadap kasus yang terjadi pada saat ini gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kan gini. Bullying itu terjadi ya karena agresifisme sebetulnya ya yang dilakukan baik oleh seseorang individu ataupun kelompok, yaitu penyerangan itu terhadap individu atau kelompok sebetulnya ya, yang itu berdampak baik pada aspek sosial, pada aspek psikologis gitu ya, pada aspek emosional. Dan ini adalah perilaku yang tentu saja merugikan korban ya, dan tentu tidak baik untuk ditiru. Gitu. Menurut Ibu gitu ya, apa sih penyebabnya dari bullying itu gitu? Apa yang menyebabkan bahwa anak-anak itu bisa membuli sesama anak-anak padahal mereka tuh usianya masih kecil gitu Ibu? Nah, ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan terjadinya bullying. Yang pertama adalah kelemahan. Jadi ada satu pihak yang lemah, kemudian pihak yang lain melakukan perilaku agresif, ya menekan gitu ya. Kemudian selain itu ada perilaku kekurang pengawasan, misalnya orang tua itu kurang mengawasi. Kadang-kadang berawal dari hal-hal yang kecil ya, ledekan-ledekan gitu. Misalnya kalau barangkali ini di rumah gitu, hal yang seperti itu harus dihindari karena bisa jadi itu ditiru gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor peniruan itu sendiri. Bisa jadi anak meniru dari apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Baik misalkan orang tuanya, bahkan gurunya mungkin ya, atau barangkali teman-temannya, dan itu tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu salah gitu ya. Sehingga mereka meniru. Nah, yang ketiga adalah faktor adanya media sosial. Kadang-kadang mereka melihat ya. Kadang-kadang mereka menonton di YouTube seolah-olah boleh ya, diulangi gitu, sehingga karena dibiarkan seolah-olah itu adalah perilaku baik, padahal sebetulnya kan tidak boleh dilakukan. Nah, itu diantaranya. Kemudian juga pengawasan, bisa jadi juga adalah faktor karena pengasuhan. Itu dilakukan oleh orang tua yang tidak menyadari bahwa itu adalah perilaku bully, yang cikal bakalnya adalah kemudian anak lakukan terhadap orang lain gitu ya. Itu diantaranya. Berarti Bu, penyebab yang terjadinya bullying pada anak itu bisa terjadi dari faktor internal dan juga eksternal ya? Iya, dari lingkungan terdekat. Ini berawal dari lingkungan terdekat, dari pengasuhan di rumah biasanya. Lalu apa sih Bu dampak dari bullying yang terjadi pada anak itu kita? Dampaknya itu banyak dan ini sangat-sangat berbahaya ya. Pertama adalah dari dampak emosi. Orang yang terdampak bullying bisa jadi mereka ada yang depresi gitu ya. Depresi, kemudian ada yang jadinya penuh dengan kekhawatiran, bahkan yang paling fatal itu bunuh diri sebetulnya, bully itu kalau dari segi emosi. Tapi segi fisik juga ada ya, ada yang bullyingnya itu dengan fisik, dipukuli misalkan, karena ada orang yang membuli merasa bahwa badannya lebih besar, misalkan anak-anak kemudian memukuli anak yang lebih kecil, ada yang seperti itu. Atau juga ada orang itu menjadikan bahan bulian itu sifatnya fisik, karena dia punten ya, misalkan kecil, pendek, berwarna kulit hitam dan sebagainya, itu kadang-kadang itu hal yang seperti itu juga bisa menjadi bahan bully gitu ya. Nah, itu. Kemudian dari fisik, emosi, sosial, kadang-kadang merasa terkucil. Kalau orang dibully itu menutup diri ya. Aku pada waktu itu juga misalkan merasa dilecehkan, aku nggak mau main lagi, tuh kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu ada 3 faktor yang akibatnya sangat berbahaya sekali. Bisa menurunkan kepercayaan diri ya Bu ya? Betul, itu. Jadinya tidak pede, menarik diri, menutup diri gitu kan, dan bahkan merasa dirinya bahwa aku tidak berharga gitu kan. Nah, itu yang bahaya.
Ibu, apakah contoh dari bullying pada anak itu hanya dari perkataan, ucapan, atau apakah ada yang lain gitu, Bu? Banyak sebetulnya ya. Bullying itu bisa verbal, bisa fisik, bahkan ada cyberbullying, ngebully itu di medsos ya. Misalkan kita ini teman gitu ya, membuli dengan fotonya diinikan di medsos, terus bareng-bareng dibully, diledek, itu ada itu cyberbullying itu sekarang itu. Bahkan ada yang bully secara fisik, bahayanya itu juga ada yang sifatnya itu akademis juga ada loh. Ada yang secara akademis, tapi barangkali itu kalau untuk anak tidak cocok ya. Bahkan dari segi bully secara yang banyak itu sekarang sih di medsos yang you pikir itu yang belum kita garap ya. Orang saling menghina, merendahkan, melecehkan itu di media sosial. Karena itu kadang-kadang tidak terlihatnya. Kalau fisik mungkin kerasa gitu, tapi kalau itu kan di medsos kadang-kadang orang dipermalukannya tuh luar biasa dahsyat gitu ya. Nah itu juga mungkin menjadi perhatian kita. Lalu Ibu, ada salah satu contoh nih, di salah satu sekolah terdapat ada satu anak kayak dia tuh kayak sering kayak menyakiti gitu, kayak misal nusuk temannya pakai pensil atau kayak ngedorong atau kayak gitu. Itu bagaimana gitu, Bu? Kami gitu sebagai guru harus mencegah atau ini gitu, membantu dia. Nah, pertama adalah kita harus menanamkan rasa empati sebetulnya ya, bahwa disakiti itu sakit loh gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan menyakiti orang lain gitu ya. Nah, menyakiti teman, nah, memang gini, tugas kita sebagai pecinta anak usia dini ya, ibu pikir di rumah atau di sekolah dimanapun, kalau melihat ada hal-hal yang tidak baik gitu ya jangan dinanti-nanti. Cegah gitu, bahwa itu tidak baik gitu, itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan, terus kita sebutkan bahwa ini akan merugikan orang lain, dan kalau kita pun mengalami tentu kita tidak mendapatkan ketidaknyamanan gitu kan ya. Dan itu harus disampaikan, bibit-bibitnya itu harus kita cegah gitu ya. Melihat ada perilaku itu kita cegah, lakukan pada anak ya. Itu pun bisa dilakukan bukan hanya dengan anak-anak yang suka menyakiti fisik ya, Bu, tapi bisa dengan ucapan juga kita harus itu. Karena kadang-kadang ucapan itu lebih tajam daripada pisau ya. Itu kan karena orang bilang itu mulutmu harimaumu gitu ya, menerkam, menyakiti gitu, bahkan menggores perasaan gitu ya. Nah itu kadang orang biarin ada, tidak sampai berdarah iya, tapi bahwa perasaan atau hatinya terluka kan, itu kan, dan itu bisa jadi efeknya juga luar biasa, itu masuk ke mental gitu. Jadi sama pentingnya untuk menjaga lisan kita gitu ya, supaya tidak membuli orang gitu ya, ucapan-ucapan kita itu supaya ucapan yang baik sajalah gitu kan. Oke, baik Ibu. Adakah pesan gitu untuk orang tua di sana ataupun untuk penonton yang di sini gitu tentang bullying ini? Tentang bully ya. Kalau saya barangkali mengajak ya, mari mencegah bully dari lingkungan terdekat kita. Tentu saja mulai dari keluarga gitu ya. Kemudian nanti dari teman kita gitu ya, terhadap teman kita, hal yang terdekat, saling mengingatkan, dan mari kita tanamkan sifat ulas asih sebetulnya. Bully itu terjadi karena kita kurang ulas asih sebetulnya itu. Kita saling menyayangi, saling mencintai, kita berdamai gitu ya, memaafkan gitu ya, kemudian meminta maaf, insya Allah perilaku bully, agresivitas itu insya Allah dapat kita hindari gitu ya. Jadi kalau lisan maka katakanlah kata-kata yang baik, kalau tangan maka gunakanlah untuk amal soleh gitu ya, kalau kaki tidak menendang tapi melangkah menuju kebaikan kurang lebih ya, kalau mata gitu tidak untuk kemudian belotot gitu ya. Hal yang seperti itulah diawali dari hal terdekat dengan kita, dari diri kita ya, kita contohkan kepada anak-anak kita barangkali. Masya Allah Ibu, terima kasih untuk pesan dan motivasi untuk kita juga gitu ya. Cukup sekian obrolan santai ini gitu ya Bu ya, di podcast tentang PAUD ini. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Sama-sama, senang sekali, mantap. Gerakannya luar biasa. Ya, untuk teman-teman semua, terima kasih ya sudah menonton podcast tentang PAUD ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Buat Sobat PAUD yang sudah menonton podcast ini, jangan lupa isi pretest dan post-test yang sudah disediakan di deskripsi. Sampai jumpa!